Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menginput data PT Mahkota Furniture ke Accurate. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Langkah pertama, Anda harus punya aplikasi Accurate pada laptop Anda. Jika sudah punya, buka aplikasi Accurate, tunggu loading sampai selesai, hingga muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya, klik buat data perusahaan baru, lalu masukkan ke dalam data D. Dan buat folder baru dengan judul TB2. Kemudian, di dalam folder tersebut dimasukkan judul PT Mandiri Furniture Kelompok 4. Lalu klik Create dan lanjut klik OK. Tunggu sampai loading selesai. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk kata kunci, masukkan supervisor dengan caps lock. Lalu, klik OK, dan akan masuk ke step seperti ini. Dan pilih bahasa Indonesia, klik lanjut, kemudian pilih persiapan mahir, klik lanjut. Selanjutnya memasuki tahap mata uang. Bagian nama diisi dengan rupiah, nilai tukar 1, negara Indonesia, dan simbol Rp. Selanjutnya, nama dolar, nilai tukar 9.500, negara USA, dan simbol USD. Jika sudah, klik lanjut. Selanjutnya, memasuki tahap informasi periode perusahaan. Input data yang sudah disediakan. Input data yang sudah disediakan. Di sini, untuk nama pengguna, saya memakai PT Mahkota Furniture. Untuk menginput alamat, sesuaikan dengan data yang ada. Di sini, saya memakai Jalan Meruya Selatan nomor 113. Selanjutnya, untuk tanggal mulai atau tutup buku, kita pakai 31 Maret 2016. Selanjutnya, untuk tahun fiskal kita masukkan 2016. Namun, ada baiknya kita ketik 16 karena 2016 tidak bisa diinput. Selanjutnya, di bawah tanggal mulai, masukkan 16 dan sebelah kirinya default periode masukkan 3. Lalu klik lanjut. Di tahap ini, informasi pajak perusahaan, input data informasi pajak perusahaan sesuai dengan data yang ada. Jika semua data sudah terisi, selanjutnya klik lanjut. Selanjutnya, kita akan memasuki langkah 4 dari 20, yaitu daftar akun. Selanjutnya, klik nomor akun, kemudian klik hapus, klik OK, dan lakukan cara ini secara berulang-ulang. Sehingga hanya menyisakan akun retainer name yang memang tidak bisa dihapus. Jika tampilan seperti ini, maka selanjutnya kita melakukan impor data dari berkas. Perlu diingat bahwa data yang bisa diimpor hanyalah file Excel yang berbentuk XLS. Jika sudah menemukan data yang ingin diimpor, klik buka, kemudian ambil data. Langkah selanjutnya, sebelum masuk ke definisi kolom, alangkah baiknya untuk menghapus kolom pertama atau induk akun. Selanjutnya, kita bisa masuk ke definisi kolom. Input definisi kolom sesuai dengan kolom data sumber.
Jika semua definisi kolom sudah terisi dengan benar, selanjutnya klik import data. 63 data terimpor dan 0 gagal, selanjutnya klik OK. Lalu, pada ekuitas saldo awal, pilih Retain Earning. Selanjutnya, lakukan penghapusan pada nomor akun 3102. Selanjutnya, lakukan pengubahan pada nomor akun 32001 menjadi 3102. Kemudian, nama Retain Earning diganti menjadi laba ditahan. Jika sudah, selanjutnya klik OK. Ekuitas saldo awal 32001 diubah menjadi 3102. Lakukan hal yang sama dengan akun laba ditahan. Kemudian, klik lanjut. Selanjutnya, memasuki langkah akun default mata uang. Mata uang pilih rupiah, kemudian untuk akun default samakan seperti video. Selanjutnya, buat akun baru pada laba rugi terrealisir. Untuk nomor akun, isi 9101, kemudian nama, laba, garing, rugi terrealisir. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, buat akun baru pada laba rugi tak terrealisir. Nomor akun tetap pada 9102. Selanjutnya, untuk nama, diisi dengan laba garing rugi tak terrealisir. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, ubah mata uang rupiah ke dolar. Lanjutkan mengisi akun default yang kosong. Jika semua akun default sudah terisi, kemudian klik lanjut. Langkah selanjutnya, masuk ke daftar lain. Input syarat pembayaran dan pajak sesuai dengan data yang sudah disediakan oleh PT Mahkota Furniture. Jika sudah, klik lanjut. Langkah selanjutnya, memasuki tipe pelanggan. Untuk tipe pelanggan, masukkan umum dan khusus. Kemudian, untuk metode pengiriman, masukkan Tiki dan FedEx. Kemudian, klik lanjut. Langkah selanjutnya memasuki pelanggan. Klik impor data untuk mengimpor file data pelanggan. Selanjutnya, hapus kolom pertama tipe pelanggan. Jika sudah, lanjutkan untuk mengisi definisi kolom sesuai dengan kolom data sumber. Selanjutnya, ubah nomor pelanggan dengan benar supaya berhasil dalam mengimpor data. Jika sudah, klik impor data. Kemudian, klik OK. Selanjutnya, memasuki langkah pemasok. Klik impor data untuk mengimpor data pemasok. Jika sudah ketemu data pemasok, kemudian ambil data. Selanjutnya, hapus kolom pertama nomor pemasok. Lanjutkan dengan menginput definisi kolom sesuai dengan kolom data sumber.
Jika sudah, klik impor data, kemudian klik OK. Klik lanjut untuk masuk ke langkah proyek dan departemen. Namun, pada form ini, kita tidak perlu mengisi data proyek dan departemen. Klik lanjut untuk masuk ke langkah gudang. Masukkan wallpaper dan furniture ke nama gudang. Kemudian, klik lanjut. Selanjutnya, memasuki akun default barang. Isi semua kolom akun default. Setelah semua terisi, klik lanjut. Selanjutnya memasuki langkah akun default produksi. Namun lewati saja langkah ini karena tidak ada info mengenai ini. Selanjutnya, pilih metode Vivo. Lalu, klik lanjut. Kemudian, masuk ke langkah informasi barang. Klik impor berkas untuk mengambil data barang. Selanjutnya, hapus kolom pertama, form 0. Jika sudah, lanjut untuk mengisi definisi kolom sesuai dengan kolom data sumber. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengisi kolom dibutuhkan. Jika sudah, klik lanjut. Klik OK, kemudian klik lanjut. Selanjutnya, masuk ke langkah tipe aset tetap kena pajak. Klik impor, cari aset tetap kena pajak, kemudian jika sudah ketemu, klik OK, dan ambil data. Selanjutnya, lakukan penghapusan kolom pertama pada akun keterangan. Jika sudah, lanjut mengisi definisi kolom sesuai dengan kolom data sumber. Kemudian, klik impor data dan klik OK. Lalu, klik lanjut. Selanjutnya, kita masuk ke langkah tipe aset tetap. Klik impor berkas, kemudian cari data aktiva tetap atau aset tetap, kemudian klik buka dan ambil data. Lakukan penghapusan kolom pertama pada fixed asset type, kemudian lanjut mengisi definisi kolom dan sesuaikan dengan kolom data sumber. Kemudian klik impor data dan klik OK. Lalu klik lanjut. Selanjutnya kita masuk ke daftar aktiva tetap. Klik impor berkas, cari berkas daftar aktiva tetap. Jika sudah ketemu, klik buka dan ambil data. Selanjutnya, lakukan penghapusan pada kolom pertama aset kode. Klik OK. Kemudian, lanjut mengisi definisi kolom dan sesuaikan dengan kolom data sumber.
Jika sudah, klik import data dan klik OK. Kemudian, klik lanjut, dan selesai. Sekarang, kita akan melakukan pengecekan neraca saldo klasik yang bisa ditemukan di buku besar, kemudian klik laporan keuangan, lalu klik neraca saldo klasik. Per tanggal diisi 31 Maret 2016. Dan checklist termasuk saldo 0. Klik OK. Dan beginilah hasilnya. Namun, kita harus melakukan pengubahan pada akun opening balance equity sebelum melakukan penutupan pada akhir bulan. Berikut caranya. Yang pertama, klik akun opening balance equity, selanjutnya klik nominalnya, dan lakukan perubahan pada nomor akun 310002 diubah menjadi 3102, atau nama akun opening balance equity diubah menjadi laba ditahan. Lakukan cara pemindahan saldo opening balance equity ke laba ditahan hingga saldo opening balance equity menjadi 0 rupiah. Kemudian klik perbarui. Selanjutnya, kembali lagi ke neraca saldo klasik dan klik perbarui. Cek kembali akun saldo opening balance equity. Jika sudah menjadi 0, bisa melakukan closingan. Namun sebelum itu, saya ingin save data sebelum closing. Silakan simak video ini. Jika data sudah disimpan dalam PDF, selanjutnya kita dapat melakukan proses akhir bulan atau closing yang bisa ditemukan di aktivitas, klik periodik, dan klik proses akhir bulan. Masukkan periode bulan Maret tahun 2016. Selanjutnya, klik OK, tunggu hingga proses selesai. Jika sudah selesai, klik OK. Dan klik perbarui. Tidak lupa, saya simpan sebagai bentuk PDF dengan format neraca saldo klasik sesudah closing. Tahap closing selesai. Selanjutnya, kita masuk ke tahap transaksi. Klik pembelian, kemudian pilih penerimaan pembelian, kemudian untuk vendor, pilih PT Olimpik, dan masukkan PO number, PO date, dan expected date sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya, masukkan barang dengan cara mengklik item dan pilih nomor 1000. Selanjutnya, untuk quantity isi 15 dan harga 900.000. Lalu klik enter untuk masuk ke item kedua. Item kedua, input dengan nomor 1001 dengan quantity 20 dan harga 1 juta rupiah. Jika sudah, selanjutnya masuk ke uang muka, input form number, invoice date, ship date, sesuai dengan data PT Mahkota Furniture. Selanjutnya, ubah unit price menjadi Rp7.370.000. Selanjutnya, klik enter dan klik amount sehingga muncul hasilnya. Jika sudah, klik simpan dan tutup. Selanjutnya, klik faktur pembelian, masukkan vendor PT Olimpik, dan input form number, invoice number, voice date, ship date sesuai dengan data yang ada. Jika sudah, pilih pesanan,
klik nomor transaksi, klik OK, sehingga keluar datanya. Kemudian, klik amount. Selanjutnya, klik simpan dan tutup. Selanjutnya, masuk ke kas bank dan pilih pembayaran. Paid form, pilih Bank BNI IDR, kemudian masukkan voucher nomor dan date sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya, tambahkan memo dan PAE. Klik account number dan pilih nomor 1599. Kemudian masukkan amount Rp6.700.000. Kemudian untuk account kedua, pilih nomor 1502 dengan amount Rp670.000. Klik kalkulator pada amount sehingga muncul hasilnya. Kemudian, klik simpan dan tutup. Selanjutnya, masuk ke penjualan. Pilih faktur penjualan dan pelanggan, masukkan pelanggan tunai IDR. Dan masukkan PO no, invoice no, invoice date, ship date sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya, masukkan item pada barang dengan cara memilih nomor 1002. Setelah itu, masukkan diskon 5. Lalu, klik enter hingga muncul hasilnya. Jika sudah, tahap selanjutnya, pilih bayar. Kemudian, lakukan pengubahan form no, payment date, dan check date sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya, klik simpan dan tutup. Jika sudah muncul tanda paid, selanjutnya klik simpan dan tutup. Selanjutnya, klik pesanan penjualan. Jika sudah, isi order by dengan cara memilih PT Furni Setia C004. Masukkan nilai tukar sebesar 9.800. Klik OK. Selanjutnya, isi PO no, SO number, SO date, nilai tukar, ship date sesuai dengan data yang ditentukan. Selanjutnya, input item barang dengan cara klik item dan pilih nomor 1000 dengan kuantiti 20 dan unit price dolar 1.100.000. Kemudian klik enter sehingga muncul hasilnya. Jika sudah, klik simpan dan tutup. Langkah selanjutnya, pilih pembelian, kemudian pilih faktur pembelian, dan masuk ke tanggal 5 April nomor 1001. Selanjutnya, masuk ke beban, dan input account now, pilih nomor 5103 atau beban angkut pembelian. Masukkan amount sebesar Rp50.000. Klik kalkulator pada amount sehingga muncul dan klik simpan dan tutup.
Selanjutnya, masuk ke penjualan, kemudian pilih pengiriman penjualan. Kemudian, klik pelanggan baru, dan pilih PT Furni Setia C004. Masukkan PO no, delivery date, sesuai dengan data yang ditentukan. Selanjutnya, klik pilih pesanan, dan checklist. Kemudian klik OK. Hingga keluar hasilnya. Jika sudah, klik simpan dan tutup. Selanjutnya, masuk ke pembelian, pilih pembayaran pembelian. Masukkan vendor, pilih PT Olimpik, dan ubah payment date, dan cek data sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya, checklist pada nomor SA0725. Jika sudah, klik check amount sehingga muncul hasilnya. Jika sudah, klik simpan dan tutup. Selanjutnya, masuk ke penjualan, pilih faktur penjualan, dan pelanggan, masukkan PT Furni Setia C004 dengan nilai tukar 9850. Klik OK. Ubah PO no, invoice date, nilai tukar, ship date, sesuai dengan data yang ada. Kemudian, klik pilih pengiriman, dan checklist, kemudian klik OK. Jika sudah, klik simpan dan tutup. Selanjutnya, masuk ke pembelian, pilih pembayaran pembelian. Dengan vendor PT Olimpik, dan masukkan payment date sesuai dengan data yang ditentukan. Selanjutnya, checklist invoice nomor OLY-DP110.
Jika sudah, klik simpan dan tutup. Selanjutnya, masuk ke penjualan, pilih penerima penjualan, dan masukkan receipt from PT Furni Setia dengan nilai tukar 9900. Selanjutnya, ubah payment date, form no, check date sesuai dengan data yang ditentukan. Selanjutnya, checklist invoice no pada MF-SI 0916. Selanjutnya, klik simpan dan tutup. Kemudian, masuk ke penjualan, pilih faktur penjualan, dan pelanggan pilih PT Jaya Raya C001. Ubah invoice no, invoice date, ship date sesuai dengan data yang ditentukan. Ubah gudang furnitur menjadi wallpaper. Selanjutnya, klik item barang, pilih 1004. Dengan kuantiti 2, satuan roll. Unit price 1 juta rupiah. Klik enter sehingga muncul hasilnya. Selanjutnya, klik bayar. Ubah payment date dan check date sesuai dengan data yang ditentukan. Selanjutnya, klik simpan dan tutup. Sekarang masuk ke buku besar, kemudian pilih bukti jurnal baru. Input, voucher no, date, dan description sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya, masukkan account note 1201. Klik enter. Dan masukkan debit Rp 24.875.000. Selanjutnya, pilih account no 1202.
dengan masukan kredit Rp24.875.000 dan klik enter. Jika sudah keluar hasilnya, klik simpan dan tutup. Selanjutnya, masuk ke tahap penjualan. Pilih retur penjualan baru dan masukkan customer PT Jaya Raya C001 dengan sales invoice nomor MF per SI 0917. Masukkan SR0, date, tanggal fiskal sesuai dengan data yang ditentukan. Selanjutnya, masukkan item dengan nomor 1004 dengan kuantiti 1, satuan roll, unit price 1 juta, kemudian klik enter sehingga keluar hasilnya. Jika sudah, langkah selanjutnya, klik simpan dan tutup. Selanjutnya, masuk ke persediaan, kemudian pilih penyesuaian persediaan, dan input ADJ0 MF per IA 0025. Dan selanjutnya, input ADJ date, ADJ account sesuai dengan data yang ditentukan. Tidak lupa dengan deskripsi juga. Dan ganti gudang furnitur dengan wallpaper. Selanjutnya, input item dengan nomor 1004 dengan satuan roll. Klik enter sampai keluar hasilnya. Selanjutnya, klik simpan dan tutup. Berikutnya, masuk ke buku besar dan klik bukti jurnal baru. Masukkan date 30/4/2016 dan masukkan deskripsi sesuai dengan data yang ditentukan. Dilanjutkan dengan mengisi account 0 dengan nomor 1501. Klik enter dan masukkan debit 3 juta rupiah. Selanjutnya klik enter, masukkan account 0 1101. Klik enter sampai keluar hasil. Jika sudah, klik simpan dan tutup. Langkah selanjutnya, klik penerimaan baru pada kas bank. Lalu, input deposit to ke Bank Mandiri IDR. Lalu, isi voucher no, date, dan memo sesuai dengan data yang disediakan. Lalu, masukkan akun 0 dengan nomor 8100. Klik enter
dan masukkan amount Rp1.135.000. Klik enter sehingga muncul hasilnya. Jika sudah, klik amount pada kalkulator. Jika sudah keluar hasilnya, klik simpan dan tutup. Selanjutnya, masih di kas bank, klik penerimaan baru. Untuk deposit tuh, masukkan nomor 1202 dan input voucher no, date, serta memo sesuai dengan data yang sudah ditentukan. Selanjutnya, input account no dengan 8100. Klik enter, masukkan amount $238. Klik enter sampai keluar total deposit dan klik kalkulator pada amount. Jika sudah, klik simpan dan tutup. Langkah selanjutnya masih di kas bank, klik pembayaran baru. Jika sudah, paid form diisi dengan Bank Mandiri IDR atau 1201. Kemudian, untuk voucher no, cek no, date, memo, dan paye isi dengan data yang sudah ditentukan. Selanjutnya, input data pada account no di nomor 7100. Klik enter, masukkan amount sebesar Rp9.000. Kemudian, klik kalkulator pada amount sehingga keluar hasilnya. Jika sudah, klik simpan dan tutup. Langkah berikutnya masih di kas bank, klik pembayaran baru. Paid form, pilih Bank Mandiri USD. Voucher no, date, serta memo isi sesuai dengan data yang ditentukan. Lalu, masukkan account no 7100. Jika sudah, klik enter dan masukkan amount $1,1. Kemudian, klik kalkulator pada amount sehingga keluar hasilnya. Selanjutnya, jika sudah, klik simpan dan tutup. Tahap transaksi selesai. Selesai sudah tahapan-tahapan impor data, closingan, dan transaksi. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga video ini berguna bagi para penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.